I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. Jalan-jalan aku suka banget. Berjumpa lagi bersama saya Heri Tama dalam jalan-jalan aku suka banget, dan edisi kali ini saya sudah ada di Jawa Barat, di tepatnya di Bogor ya. Bener nggak ya? Bogor tuh Jawa Barat kok. Ya, asik menikmati healing saya hari ini, liburan saya hari ini. Saya berada di salah satu tempat, memang di Kebun Raya Bogor adalah tempat yang siapa sih yang tidak mengenal tempat ini di seluruh Indonesia. Pasti orang yang mau ke Bogor pasti mau ke sini. Saya mau eksekusi daerah ini, seberapa istimewanya Kebun Raya Bogor. Tetap di jalan-jalan aku suka banget. Mas, kita mau tahu lokasi ini luas, mapnya ada nggak? Ini apa, Mas? Jadi tempat yang tempat ini aja. Kalau yang mau dibawa-bawa ada di depan. Oh, kalau ini yang yang di dinding ya. Bisa kita pantau dari sini ya. Iya. Makasih Mas ya. Pemirsa, kita mau lihat map dari Kebun Raya Bogor. Kita ada di pemirsa. Jadi di sini ada koleksi tumbuhan, ada taman tematik, lokasi-lokasi yang menarik ya, seperti tugu, museum, jembatan-jembatanan. Oh, ada makam-makam juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa tereksekusi semuanya. Kita coba yang benar-benar yang bagus aja ya. Yang bukan bagus sih, semuanya bagus, cuma yang benar-benar sebagai icon aja. Kita lihat. Nah, ini. Kebun raya ini dulu didirikan pada tanggal 18 Mei 1817, didirikan oleh Profesor Reinward yang berkebangsaan Jerman. Untuk usia kebun raya sendiri sekarang sudah 208 tahun dan memang botanical garden yang tertua se-Asia Tenggara. Kalau untuk luasnya, kebun raya ini ada 87 hektar dengan luas Istana Bogor yang di seberang kanan yaitu 28 hektar. Totalnya ada 115 hektar di tengah-tengah kota Bogor. Ini halaman belakang dari Istana Bogor nih. Memang selama menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi sempat tinggal di sini kurang lebih 10 tahun. Untuk presiden kita sekarang, Bapak Prabowo yang kebetulan tidak tinggal. Tidak asing dengan petung terbesar di Indonesia yang di tengah itu ya, sebelah kanan. Ini emang dari awal kebun raya ini sudah ada bambu atau memang ditanam lagi, Bang? Di semua tumbuhan di sini hasil didatangkan, Mas. Oh, didatangkan. Iya, dulu ya? masih zaman pertukaran atau barter ya. Iya. Jenis tumbuhan dari dalam dan luar negeri barter. Oh. Berupa bibit, mungkin paling banyak berupa bibit. Dan cocok tanahnya di sini ya, dari berbagai negara itu ya. Paling cocok di sini. Cuma kalau untuk sakura, mungkin di kebun raya Bogor sini tuh kurang cocok ya, agak panas. Untuk sakura di kebun raya Cibodas itu masih berbunga gitu. Oh iya. Sini foto-foto ini. Maaf ya, untuk kita tidak
terbesar di dunia yang mampu menopang beban maksimal 3 kg di atas. Itu asli dari sungai Amazon. Sungainya sudah digantikan dengan anakannya. Ya, pemirsa, ini sungai apa tadi Mas? Ciliwung. Nah, ini salah satu bagian dari Kebun Raya Bogor. Kita melewati salah satu jembatan yang mana di bawahnya ini mengalir aliran sungai Ciliwung. Nah, ikuti saya tadi. Saya tadi agak sedikit tertarik dengan satu pohon yang infonya pohon ini ditanam oleh Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno. Pohon beringin. Nah, di sini saya benar-benar beliau sudah tidak ada, jasa beliau sudah terbukti. Ternyata ada sebuah pohon yang beliau tanam. Ini pohon beringinnya, pemirsa. Nah, ini bukti beliau. Beliau seorang pahlawan, memberikan jasa-jasanya, dan inilah bukti. Oh, saya merinding. Beliau, jasa-jasa beliau ya. Beringin, peninggalan hijau Soekarno di Kebun Raya Bogor. Masya Allah, pemirsa. Ini penampakan dari pohon beringin yang bisa dikatakan sangat abadi ya. Jadi tidak jasanya tapi tumbuhannya ditanam oleh Presiden pertama kita Bapak Soekarno. I'll never go on like this, so don't you think you got me hooked yet? I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I'll never go on like this, so don't you think you got me hooked yet? I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. Ternyata memang seru kita mengelilingi Kebun Raya Bogor. Tadi saya dihampiri dengan jajaran pepohonan. Ada bermacam-macam pohon dari berbagai negara. Dan saya mau lanjut, kita ke Shuttle Bus lagi. Ayo buruan. Yuk. Oke pemirsa, ini adalah salah satu pohon yang benar-benar ikonik sekali. Pohon jodoh yang sudah berusia 159 tahun Mas ya. Oke, dan menurut info tadi saya sempat riset, pohon ini sering didatangi oleh Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani bersama suaminya. Nah ini nih sebagai ikonik jodoh, mumpung saya belum dapat jodoh di sini nih ya. Oke, jadi free aja, bebas aja buat pemirsa yang ingin jalan ke sini. Dulunya menurut cerita di zaman dulu masih kuat dengan animisme bahwa pohon ini bisa menyatukan dua insan menjadi satu tujuan. Nah kali ini saya cukup mengagumi sebuah sebuah tumbuhan pohon besar yang posisinya pun berdampingan. Jadi mungkin di zaman dulu mitos-mitos sangat kental sekali, mudah dipercaya oleh orang-orang karena dulu zaman animisme sangat lekat sekali, sangat pekat sekali untuk hal-hal yang seperti itu. Menggunakan shuttle bus, masih sedikit perjalanan saya, masih panjang lagi pemirsa. Jadi tadi saya sudah melewati dari belakang dari Istana Bogor, dan tadi saya juga melewati makam orang-orang Belanda. Dan alhamdulillah memang suasananya sejuk sekali dengan panorama kiri kanan saya, pohon-pohonan yang berbaris. Nah, saya masih sedikit perjalanan saya, masih banyak sekali. Mungkin 2 hari sampai 3 hari mungkin belum selesai saya di sini. Tapi kita lihat dulu apa yang mau saya lihat lagi selanjutnya. Yuk. Go. Mana shuttle busnya? Iya. Oke. I'll never go
tiba. Ya, kami tadi sudah berkeliling sekitar 10 hari. Kami sudah berkeliling di kebun Bogor ini. Banyak knowledge ilmu-ilmu pengetahuan dari kita yang disampaikan Mas drivernya tadi dari bangunan-bangunan peninggalan Belanda, dari tumbuhan-tumbuhannya, dari taman-tamannya, semuanya tercover semua di Kebun Raya Bogor. Dan memang kalau dari cerita dari driver tadi sebagai pemandu kami, bahwa dulunya sempat sekitar 200 tahun banyak masyarakat Belanda di sini yang bermukim di daerah ini. Makanya peninggalan-peninggalan semuanya ada. Masih banyak sih tempat-tempat yang lebih menarik. Tetap di jalan-jalan Aku Suka Belanda. Ya, pemirsa, sekarang saya berada di Taman Begonia. Nah, Taman Begonia ini menurut data di sini ya, seluas 170 meter persegi. Nah, Taman Begonia ini hadir sebagai surga kecil. Bagaimana? Yuk kita lihat surga kecil. Begonia, iya, tumbuhan karnivora. Nah, tumbuhan karnivora ya. Di sini banyak keluarga-keluarga dari begonia. Jadi tidak saja dari tumbuhan begonia, tapi banyak macam-macam dari tumbuhan begonia. Seperti kita lihat, pemirsa. Yuk, kita tur di sini dulu. Di Indonesia begonia belum mendapat perhatian. Nah, memang benar sih, karena masih banyak tanaman yang lebih. Tapi di sini lebih cantik karena sudah ditata secara rapi dan apik, ya. Wah. Sebenarnya kalau kita lihat ini seperti tumbuhan di rumah-rumah ya. Itu sebenarnya tidak. Tumbuhan hutan. Oh iya. Dan sekarang saya sudah di Museum Zoologi. Nah, di sini kita banyak menemukan fosil atau hewan-hewan dari yang sudah diawetkan ya, seperti tengkorak-tengkorak yang di belakang saya. Kita lihat sebentar, pemirsa. Di sini ada sebuah bentuk dari badak Sumatera. Ini asli, pemirsa. Ini masih banyak yang lain, ada harimau Sumatera juga. Oh, ini tengkoraknya. Masih banyak hewan-hewan yang ada di Indonesia, di hutan-hutan lindung yang telah dilindungi saat ini juga. Dan inilah salah satu seperti burung juga, burung banyak. Ini kasuari. Ini burung yang cantik. Burung cantik itu burung kasuari. Masuk lagi.
deal with this. You try so hard to pull me in. Alun-alun di suatu kota tidak lengkap jika tanpa ada jajanan-jajanan. Nah, kali ini tepat di belakang dari posisi lapangan utama di alun-alun Bogor ini banyak orang-orang yang jualan cemilan-cemilan. Karena memang biasa kalau ngumpul bersama keluarga, nongkrong santai kalau nggak ada jajanan nggak lengkap. Kali ini, nih kiri kanan saya udah diisi jajanan-jajanan. Tinggal kita emang eksekusi. Nih, macam-macam jajanan. Ada jajanan Korea-Koreaan, minuman segar, ada pizza lengkap pemirsa. Mau lihat pentol, bakso. Ini apa ini? Gemblong tuh apa? Gemblong. Oh, ketan. Tapi pedas. Oh, manis. Agak tampilannya pemirsa dia merah. Kira saya tadi Lombok, tapi ternyata saya boleh coba. Berapa satu? 2.000-an. Saya boleh coba 3 aja. Saya coba 3. Ini makanan khas Bogor? Iya, Puncak. Bogor. Oh, jadi kok dari Puncak, Iya. Puncak Bogor. Jadi ini makanan apa? Jajanan tradisionalnya ya? Tradisional. Oke. Ini Dari terbuat ketan. dari apa? Ketan. Ketan sama kelapa sama gula merah. Oh, isinya atau memang luarannya? Itu dicampur kolaborasi. Oh, pemirsa saya coba. Ini jajanan manis. Kalau di tempat kita sih agak beda dikit ya. Kalau kita gemblem ya, tapi kalau gemblem kan dalamnya gula merah ya. Oh, itu kan nyimplung namanya. Nyemplung di sini ya. Itu tadi apa namanya? Kalau ini gemblong, kalau yang saya makan itu Gemblong. dalamnya itu gula merah itu namanya nyimplung. Nyemplung yang di dalamnya gula merah ya. Kalau ini gemblong. Gemblong. Ketan, pemirsa. Ketan dengan gula merah sama kelapa. Manis, enak. Enak. Udah lama Bu jualan gini. Nah, jadi ini kalau di Bogor udah dapat ya, banyak orang jual gini ya. Iya, betulnya. Oke. Halo Bang, satenya berapa? 1.000 boleh. Tapi saya nggak pakai lontong ya, ngemil di jalan aja. Berarti 1.010 ya? Oh, gini Bang. Ini ready ya? Oke, udah siap ya. Asli Bogor? Asli Bogor? Oh. Sate ayam ya? Kacang. Saya pakai kacang manis ya. Ya, nggak usah. Kita ini aja. Dan pemirsa, saya mau coba cemilan yang ada di alun-alun Kota Bogor ini. Salah satu yang saya temuin ada sate. Sate ini sebenarnya kalau kalian memprediksi untuk makanan berat nggak cocok. Sebenarnya ada lontongnya. Cuma saya kali ini mau menikmati sate ini dengan ya menikmati suasana di sini. Jadi ya saya jadikan cemilan, bukan makan berat. Ya. Sudah uangnya tadi ya. Makasih ya. Nah, ya. Asik kan jalan-jalan di alun-alun nikmati cemilan sate. Murah loh, 1.000. Dagingnya. Enak pemirsa. Enak.
daging semua, jadi nggak dicampur. Biasanya kan ada sate itu dicampur dengan kulit. Kalau ini tadi daging semua ya. Enak. Ambil jalan saya ya. Jalan-jalan aku suka banget. Dan pemirsa, tadi saya sudah menikmati di kawasan alun-alun dari Kota Bogor yang tepatnya di lokasi Kecamatan Bogor Tengah. Nah, di alun-alun tadi saya sudah menikmati di Roro jalur pejalan kaki. Di sini juga ada trek jogging juga. Saya juga ada melihat taman ya. Taman ini biasa dibuat untuk kegiatan seni. Nah, jadi di sini multi bisa digunakan apa saja taman ini. Acara-acara gathering ya, acara-acara event seni seperti kalian saksikan di alun-alun ini. Oke, saya sudah cukup puas di Kota Bogor. Saya sudah berjalan. Saya sudah menikmati wisata kebun rayanya. Saya sudah menikmati tempat-tempat oleh-olehnya. Dan saatnya saya pamit undur dari Kota Bogor. Jalan-jalan aku suka banget. Yang ini lagi jangan nih. Enggak, aku enggak kelihatan. Kelihatan itu mah baru gini kamu. Nah, dikit. Nah. Gak usah gitu juga tadi.